Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun wal mu'tadatu ala dzurbaini. Kibahas masalah perempuan yang iddah. Iddah itu nantinya perempuan tidak boleh menikah sampai waktu iddah iki habis. Qauluhu wal mu'tadatu utawi wadon kang den iddahi iku ala dzurbaini ku tetep ing atase rong werna. Jadi orang yang iddah, perempuan yang iddah iku ada dua macam. Sing pertama mutafa anha. Mutafa rupane kang mati anha ninggal saking zaujah. Wa ghairi mutafa lan ora kang mati anha ninggal saking zaujah. Jadi nantinya ada perempuan iku iddahnya iku sebab ditinggal mati oleh suami. Ada perempuan terus ditinggal mati oleh suami, berarti statusnya adalah janda. Iku nantinya ada waktu iddah, waktu di mana dia tidak boleh menikah sampai waktu iddah iku habis. Jadi nek waktu iddah kok masih, iku nggak boleh dia nikah lagi. Tunggulah sampai waktu iddah iku habis. Ada kalane wa ghairil mutafa anha. Ada kalane perempuan iku iddahnya iku sebab ditalak atau dicerai oleh suami. Mulane fal mutafa mongko utawi kang mati anha ninggal saking zaujah. Iku ingkanat iku lamun ana apa ingkanat lamun ana sapa mar'ah ngono ya. Ingkanat lamun ana sapa mar'ah iku hamilan iku wong hamil. Ketika nantinya orang yang ditinggal mati suaminya adalah perempuan yang hamil, maka fa'iddatuha mongko utawi iddahe mar'ah iku biwat ilhamli iku tetep kelawan babarake wetengan. Artinya ngeten, ketika nantinya ada seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, iku iddahnya ketika seorang perempuan tersebut adalah perempuan yang hamil dan di posisi hamil baru 1 bulan ditinggal mati oleh suami, maka iddahnya iku sampai dia melahirkan anak. Jadi ini anaknya sudah lahir, maka waktu iddah itu sudah habis dan dia boleh menikah lagi. Tapi nek belum lahir anak tersebut, waktu iddah belum habis, maka tidak boleh menikah. Lah nek dia posisi ditinggal mati suami tapi tidak hamil bagaimana? Wa in kanat lamun ana sapa mar'ah ana iku hailan iku wong kang legan. Artinya tidak hamil. Faidatuha mongko utawi iddahe mar'ah iku arba'atu asyurin. Iku 4 pira-pira bulan. Wa 20 lan 10. Ketika seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya kok posisinya tidak hamil, tidak meteng alias dia iki mau posisinya tidak mengandung seorang anak. Ya, iku iddahnya tunggulah sampai 4 bulan 10 hari. Jadi perempuan yang ditinggal mati suami iku ada 2. Yang pertama perempuan yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil atau meteng, iku dia iddahnya tunggu sampai anak tersebut lahir. Lah adapun nantinya perempuan yang ditinggal mati suami tapi tidak dalam keadaan hamil, jadi biasa enggak hamil, iku iddahnya 4 bulan 10 hari. Setelah waktu iddah selesai, maka dia boleh menikah lagi. Wa ghairul mutafa lan sakliyane wong kang ora mati. Wa ghairul mutafa lan ora mati anha saking zaujah utawa mar'ah. Jadi wa ghairul mutafa anha ingkanat iku lamun ana sapa mar'ah hamilan iku meteng. Ana iku faidatuha jawabe mongko utawi faidatuha mongko utawi iddahe mar'ah iku biwat ilhamli iku tetap kelawan babarake wetengan. Ketika seorang perempuan yang iddah iku posisinya karena dipegat, dicerai oleh suami, bukan karena suami meninggal, tidak, tapi suami menceraikan istri,
maka status perempuan tersebut iddahnya adalah, kita lihat dulu ketika nanti dalam posisi hamil, maka iddahnya sampai anak tersebut lahir. Jadi nek anaknya sudah lahir, maka iddahnya sudah selesai, boleh menikah lagi. Jadi perempuan yang dicerai oleh suami itu tidak langsung menikah, tapi ditunggu iddahnya sampai anak yang dikandungannya itu lahir. Lah nek ora posisi meteng bagaimana? Wa ing kana lan lamun ana sapa mar'a iku hailan iku wong kang legan. Legan ora meteng maksude. Wa hiya utawi mar'ah, wa hiya hale utawi mar'ah iku min dawatil haidi. Iku tetap saking pira-pira kang duweni haid. Ketika seorang perempuan iku dicerai oleh suami tidak dalam keadaan hamil atau meteng, sedangkan perempuan tersebut masih dalam kondisi normal, artinya setiap bulannya itu mengeluarkan darah haid. Lah piye iddahe? Faidatu wa mongko utawi iddahe mar'ah iku salah satu kuruin iku 3 kuru. 3 persucian. Wa ya utawi kuru iku al-adharu pira-pira sucian. Ketika seseorang perempuan yang dicerai oleh suami bukan perempuan hamil, sedangkan dia adalah perempuan yang biasanya tiap bulanku mengeluarkan darah haid, maka iddahnya tunggu sampai 3 sucian. Jadi 3 kali sucian dari haid, mau 3 kali sucian lah, iku baru waktu iddah sudah selesai. Jadi memang sedikit lama imam. Wa ing kanat lan lamun ana sapa mar'ah, ana iku sagirotan iku bocah cilik, wa ayisatan lan monopaus. Monopaus iku perempuan yang sudah tua dan sudah tidak mengeluarkan haid lagi. Jadi memang ada perempuan dalam bahasa kita di Indonesia itu monopaus. Itu memang perempuan yang sudah tua dan sudah tidak keluar darah haid lagi. Atau misalkan anak kecil, iku iddahnya bagaimana? Loh, ada anak kecil ada. Mungkin karena anak kecil iki mau nikah umur 6 tahun atau 7 tahun dinikahkan, lah ternyata malah diceraikan oleh suami. Nah, ketika diceraikan oleh suami, iddahnya bagaimana? Atau misalkan ada perempuan umur 70 tahun sudah tidak keluar darah haid, terus diceraikan oleh suami. Mungkin karena tidak subur lagi, tidak jos lagi karena diceraikan suami, maka iddahnya fa'iddatuha mongko utawi iddahe mar'ah iku salah satu asyurin, iku 3 pira-pira bulan. Iddahnya tunggulah sampai 3 bulan. Ketika sudah 3 bulan lewat, maka dia boleh menikah lagi. Jadi anak kecil yang belum balik menikah terus diceraikan oleh suami, atau misalkan orang tua yang sudah tidak keluar darah haid terus diceraikan suami, maka iddahnya 3 bulan. Jadi beda dengan perempuan yang hamil. Wal mutolaqatu utawi wong wadon kang den pegat, dipegat mau qabla dukhuli ing dalam sedurunge dukhul utawa jima biha kelawan mutolaqah. Ketika ada seorang perempuan yang dicerai tetapi kondisinya itu belum pernah dijima, belum pernah disetubui oleh suami, jadi masih perawan. Nah, qabla dukhuli biha kelawan mutolaqah, la iddata iku khobare mutolaqah, la iddata iku ora ana iddah iku maujud alaiha ing atase mutolaqah. Ketika seorang perempuan yang diceraikan oleh suami sedangkan dia belum pernah disetubui oleh suami dan belum pernah dijima atau belum pernah dijima oleh suami, maka iddahnya tidak ada. Jadi boleh langsung menikah. Misalkan ada Fatimah umur 20 tahun dinikah oleh Zaid, belum pernah dipegat, baru malam pertama terus langsung diceraikan. Nah, setelah diceraikan, maka perempuan yaitu Fatimah ini yang statusnya belum pernah dijima, belum pernah disetubui, maka statusnya boleh besoknya langsung menikah lagi. Jadi malam pertama belum sampai dia ini mau dijima atau disetubui oleh suami, langsung dicerai, besoknya nikah lagi, silakan ki mau. Tidak ada iddah memang. Beda dengan perempuan-perempuan yang hamil, perempuan yang memang ditinggal mati oleh suami, ku beda. Wa iddatul amati utawi iddahe budak wadon bil hamli iku tetap kelawan wetengan.
Ngono mau kaidatil hurrati kaya edahe wong wadon merdeka. Adapun edahnya perempuan budak, budak perempuan yang statusnya iku hamil, iku edahnya sampai anak tersebut lahir. Jadi memang tidak ada perbedaan antara budak dengan orang yang merdeka ketika statusnya adalah hamil atau meteng. Iku edahnya sampai anak tersebut lahir, maka edah sudah selesai. Lah nek status budak iki orang yang tidak hamil bagaimana? Wabil aqra'i lan kelan pira-pira sucian iku antak tadda iku yen to edah sapa mar'ah bi qur'aine kelawan rong sucian. Jadi status perempuan budak yang mana dia iki mau ternyata edahnya iku menggunakan sucian, iku beda dengan orang yang merdeka. Nek status orang yang merdeka kan memang ketika dia edah menggunakan sucian, iku memang 3 kali waktu suci dari haid. Lah adapun budak iku malah 2 kali. Jadi 2 kali suci dari haid, lah iku edah sudah selesai. Lah nek menggunakan bulan bagaimana? Wong posisi dia adalah perempuan yang sudah tidak keluar darah haid. Wa bisyurilan kelawan pira-pira bulan anil wafati sangking matine bojo lanang. Iku antak tada iku yen to edah sapa mar'ah bisyahra ini kelawan 2 bulan wa khamsilayan lan 5 pira-pira wengi. Ketika seorang budak adalah perempuan yang edah karena ditinggal mati suami. Ada budak perempuan dinikahkan kepada Zaid. Zaid meninggal, maka status budak ini ternyata sudah tidak keluar darah haid lagi. Nah, maka edahnya menunggu sampai 2 bulan 5 malam. Jadi memang lebih lama edahnya perempuan yang merdeka daripada budak. Lah cuman sekarang sudah tidak ada budak. Jadi mayoritas di Indonesia alhamdulillah merdeka semua. Wani tolaki lan saking tolak pegat antak tada iku yen to edah sapa mar'ah edah mau bisyahrin kelawan sesasi wanis filan separo, setengah sasi. Adapun nantinya perempuan yang ditinggal dicerai. Adapun perempuan budak yang diceraikan oleh suami. Fatimah seorang budak diceraikan oleh Zaid. Status Fatimah adalah budak. Nah, ketika Fatimah itu perempuan yang tidak mengalami haid, sudah tidak keluar haid lagi, menopause misalkan. Iku edahnya iku menunggu sampai 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Nah, tapi nek sing perempuan budak yang ditinggal mati oleh suaminya, itu kan 2 bulan 5 malam. Nah, tapi nek misalkan dilebihi bagaimana? Fa ini tada mongko lamun edah sapa amat. Mar'ah budak amat ki mau edah piye? Fa ini tada mongko lamun edah sapa amat bisyahra ini kelarong sasi kana. Jawabe kana mongko ana apa? Edah iku aula iku luwih utama. Jadi ketika nantinya seorang budak yang mana edahnya ketika ditalak diceraikan oleh suami iku cuman edahnya 1 bulan setengah. Tapi dilebihi, ada Fatimah seorang budak diceraikan oleh suami. Lah edahnya dia dipakai edah yang 2 bulan. Kui malah aula lebih utama. Jadi memang edahnya itu aslinya 1 bulan setengah. Tetapi ketika dia kok edahnya 2 bulan, maka aula lebih baik, lebih utama. Nah, masalah edah ini memang di masyarakat terjadi. Kadang ada perempuan yang ditinggal mati suami. Kadang ada perempuan yang diceraikan oleh suami. Itu tidak langsung menikah. Tidak langsung menikah. Jadi ada waktu edah di mana perempuan tersebut itu menunggu sampai waktu edah itu selesai baru dia boleh menikah. Dilamar pun juga tidak boleh. Jadi ada perempuan edah misalkan, ada perempuan Fatimah ditinggal mati oleh suaminya. Terus akhirnya sebagai teman yang baik maka meneruskan perjuangan itu mau temannya. Akhirnya dilamar Fatimah oleh Umar misalkan. Umar sebagai temannya Zaid akhirnya meneruskan perjuangan ini mau melamar seorang Fatimah.
iku tidak boleh. Tunggulah sampai waktu edah iku selesai. Engko nek waktu edah selesai baru boleh dilamar, baru boleh menikah. Dilamar pun tidak boleh, apalagi langsung menikah. Nah, kebolehan lamar khitbah iku nek memang tidak secara soreh, secara sindiran. Jadi nek sindiran gak masalah. Misalkan ada Umar datang ke rumah Fatimah posisi masih edah, terus bilang, banyak laki-laki yang senang kepada dirimu. Itu sebuah sindiran. Kata-kata yang mana di situ tidak secara sore, tidak secara jelas bahwa itu sebuah lamaran. Tapi aslinya maksud dari kata-kata tersebut adalah dia seorang Umar itu senang kepada Fatimah. Jadi nek masalah perempuan iddah ditunggu, tidak boleh dilamar secara terang-terangan, secara sore, tunggu sampai iddah tersebut selesai. Apalagi nikah, tunggu sampai iddah tersebut selesai. Jadi memang perempuan yang ditinggal mati suami ataupun diceraikan oleh suami ada waktu iddahnya tersendiri. Kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki ditinggal mati oleh istri, iku laki-laki tidak ada waktu iddah. Jadi boleh langsung menikah.